Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Eka Safitri. Saya dari semester 7A dengan NPM 21742010015556. Kali ini saya akan membahas tentang sifat-sifat konstitusi. Sebelum itu, kita membahas dulu apa sih konstitusi itu. Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Berdirinya suatu negara tidak lepas dari konstitusi yang mendasarinya. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim, yang mana disebut sebagai undang-undang dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Sifat konstitusi. Berkaitan dengan sifat konstitusi, Drs. Asti Merianto SHMH dalam bukunya Teori Konstitusi mengungkapkan paling tidak ada 6 sifat konstitusi. Yang pertama, konstitusi luas. Yang kedua, konstitusi tegas. Yang ketiga, konstitusi realistis. Yang keempat, konstitusi idealistis. Yang kelima, konstitusi konservatif. Dan yang keenam, konstitusi progresif. Yang pertama, konstitusi luas. Menurut G.S. Diponolo mengemukakan untuk dapat bertahan lama, maka konstitusi itu tidak boleh terlalu kaku dan keras. Segala sesuatu itu akan berubah, tidak ada yang akan tetap selamanya. Selain itu, konstitusi juga harus tahan keadaan, juga memerlukan pengertian yang mendalam, perhitungan seksama, kebijaksanaan, bertindak dalam keluasan, bergerak dalam menghadapi setiap keadaan. Yang kedua, konstitusi tegas. Menurut G.S. Diponolo menulis, para pembela konstitusi tegas sudah mestinya konstitusi itu harus tegas dan kokoh, kuat, tahan lama untuk selama-lamanya, dan setidak-setidaknya tahan untuk waktu yang cukup lama. Dan yang ketiga, konstitusi realistis. Realistis berarti berdasarkan keadaan dan kenyataan yang ada. Konstitusi yang meninggalkan kenyataan akan tidak berguna karena tidak dapat dilaksanakan dan akan segera lenyap. Selanjutnya, konstitusi idealistis. Berkaitan dengan konstitusi realistis, orang ataupun suatu bangsa tidak hidup hanya suatu kenyataan saja. Bangsa yang hidup dari kenyataan saja, ia menjadi statis dan beku, terbelakang dan ketinggalan zaman. Dengan berdirinya kenyataan, orang dapat memandang jauh ke depan, harus dapat melihat dan mempergunakan kemungkinan-kemungkinan bagi perkembangan hidupnya. Selanjutnya, konstitusi konservatif. Konstitusi konservatif dalam arti harus dapat mempertahankan nilai-nilai yang tinggi pada unsur-unsur fundamental negara dan rakyatnya. Yang terakhir, konstitusi progresif. Progresif yang mana menjadi sifat konstitusi. Untuk itu, konstitusi harus dilengkapi dengan daya penyesuaian pada perkembangan masyarakat. Perkembangan yang menjadi kodrat hidup, itu sebabnya ia harus bersifat progresif, dalam arti harus mengikuti jalannya perkembangan. Sekian dari saya. Terima kasih.